Tahu nggak sih, kalau dulu itu ada sebuah dinasti Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Dinasti ini bernama Dinasti Umayyah. Nama Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syams, seorang tokoh Quraisy dan kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum terbentuknya dinasti Umayyah, banyak sekali kejadian-kejadian di baliknya. Mari kita bahas dalam video ini. Semua ini berawal dari khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Utsman banyak sekali mengangkat kerabat dekatnya dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan-jabatan penting di negara. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan dan kepercayaan serta loyalitasnya. Namun, di mata sebagian umat Islam, dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dan pemerataan kekuasaan. Akibatnya, muncul banyak gelombang ketidakpuasan di berbagai wilayah, terutama di Mesir, Kufah, dan Basrah. Kritik terhadap kebijakan Utsman semakin tajam dan berubah menjadi gerakan oposisi yang terorganisir. Situasi politik yang memanas akhirnya berujung pada peristiwa tragis, yakni peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Utsman dibunuh oleh para pemberontak di rumahnya sendiri di Madinah. Peristiwa inilah mengguncang sendi-sendi pemerintahan Islam dan menjadi awal dari masa kekacauan politik. Masa ini dikenal dengan sebagai masa fitnah kubra atau fitnah besar. Tentunya karena peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam dan trauma yang berkepanjangan, serta menjadi pelajaran penting tentang bahayanya fitnah, polarisasi, dan pentingnya persatuan. Setelah Utsman bin Affan wafat, Ali pun dibaiat oleh masyarakat karena ia dianggap lebih pantas untuk menggantikan Utsman bin Affan. Awalnya, ia menolak karena menginginkan urusan pembaiatan diselesaikan dengan cara musyawarah. Tetapi, rakyat banyak yang mencegah dengan kondisi semakin memanas. Akhirnya, ia menerima dan dibaiat di Masjid Nabawi di Madinah pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Ali banyak sekali mengalami pergolakan dengan situasi politik yang seringkali memanas. Salah satu pergolakan besarnya adalah beberapa tokoh ingin sekali menuntut pembunuh Utsman untuk segera ditangkap. Tetapi Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kelompok yang ingin menggulingkan Ali, dipelopori oleh Muawiyah dan Abdullah ibnu Zubair serta Thalhah bin Ubaidillah beserta Aisyah, mengakibatkan timbulnya berbagai perang, diantaranya Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Karena merasa diabaikan, terjadilah perang saudara pertama, yaitu antara Islam dengan Islam. Perang ini dinamakan dengan Perang Jamal yang melibatkan Siti Aisyah. Perang Jamal atau Perang Unta terjadi pada 11 Jumadil Akhir 36 Hijriah atau Desember 656 Masehi. Dinamakan Perang Unta karena Siti Aisyah menunggangi seekor unta lalu menjadi pusat perhatian. Pihak Ali membawa pasukan dari Madinah, begitupun Siti Aisyah termasuk membawa sahabat besar Nabi. Kedua belah pihak bertemu untuk berdamai, bahkan sempat berdialog secara baik-baik. Namun, kelompok provokator atau kelompok pembunuh Utsman menyerang diam-diam di malam hari. Akibatnya, terjadi perang besar antara kedua belah pihak. Mereka sama-sama Islam dan mereka sama-sama bersaudara. Peperangan ini memakan banyak korban. Salah satunya adalah Thalhah bin Zubair. Aisyah ditangkap dan dipulangkan dengan hormat. Ali pun memenangkan peperangan ini. Setelah Perang Jamal berakhir, tentunya pergolakan tidak hanya berhenti di situ. Perang kembali terjadi, yaitu adalah Perang Siffin yang terjadi pada 37 Hijriah. Perang ini didasari oleh komplain Muawiyah atas ketidakberesan kasus pembunuhan Utsman yang tidak diindahkan oleh Ali. Akhirnya,
Muawiyah dan antek-anteknya bersiap untuk memulai peperangan di Irak berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Ali tidak ingin adanya peperangan, maka ia menuliskan surat perdamaian kepada Muawiyah, tetapi ditolak. Karena kondisi yang semakin memanas, mau tak mau Ali menyiapkan kembali pasukannya. 50.000 orang siap dalam pasukan ini. Peperangan pun terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan menewaskan banyak sekali korban. Ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda meminta tahkim atau perdamaian. Kelompok Ali sebagian ingin menerima tahkim karena mereka sudah jenuh dengan peperangan ini. Perang Siffin sudah terjadi selama 3 bulan dan sebagian juga tetap ingin berperang. Akhirnya, perundingan damai pun terjadi pada bulan Ramadan 34 Hijriah. Setiap kubu mengirimkan perwakilannya. Ali mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengirimkan Amr bin As. Keputusan tahkim yang seharusnya mendamaikan kedua belah pihak justru menimbulkan perpecahan baru. Hal ini didasari karena liciknya Amr bin As yang menjadikan Muawiyah sebagai khalifah. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa perang ini harus berhenti dengan mencopot gelar Ali sebagai khalifah dan mencopot gelar Muawiyah sebagai gubernur, akan tetapi dengan kelicikannya Amr bin As justru berkata, "Aku menerima tahkim ini dan mencopot Ali sebagai khalifah, tetapi aku mengangkat Muawiyah sebagai khalifah yang baru." Dengan kerendahan hatinya, Ali menerima tahkim ini dan membuat sebagian kelompoknya atau pendukungnya itu merasa kecewa. Akhirnya, mereka pun memisahkan diri dari barisan pendukung Ali. Golongan inilah yang dinamakan golongan Khawarij. Setelah tahkim gagal, umat Islam terpecah menjadi 2 golongan. Golongan pertama meyakini bahwa Ali tetap menjadi khalifah di Kufah dan Muawiyah tetap menguasai Syam. Tetapi Muawiyah merasa dirinya berhak menjadi khalifah selanjutnya. Puncaknya, pada tahun 40 Hijriah atau pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh karena serangan dari anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Hasan dibaiat untuk menggantikan posisi ayahnya. Namun, karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka pada ayahnya, maka kekuatan Hasan kian melemah. Setelah berbagai desakan, Hasan kemudian mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah. Tujuannya agar tidak terjadi pertumpahan darah dengan memberikan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah. Tentunya dengan beberapa perjanjian yang harus Muawiyah tepati. Kemudian pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, Muawiyah diangkat menjadi khalifah yang baru. Hasil perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam kesatuan politik. Tahun itu terkenal sebagai tahun Al-Jamaah atau tahun persatuan. Sebagai tanda bahwa umat Islam menepati secara aklamasi, artinya hanya ada 1 orang khalifah. Dengan demikian berlahirlah masa kepemimpinan Khalifah Rasyidin dan menjadi awal dari dinasti Umayyah. Dengan demikian berdirilah dinasti Umayyah I di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah dilantiknya Muawiyah, ia pun segera mengganti sistem pemerintahan dari menggunakan musyawarah menjadi monarki atau sistem turun-menurun.